Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Estika Putri Nurgianisa dengan akhiran NIM 83, mahasiswa pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini aku akan membahas mengenai aplikasi Kodab dan Matigon khususnya untuk materi statistika dan penyajian data SMP. Ditonton videonya ya. Halo semuanya, di sini aku mau membahas soal UNBK Matematika SMP 2019, materi statistika dan penyajian data menggunakan web Matigon khususnya Polypad. Nah, di soal itu, data tinggi badan 20 siswa dalam sentimeter sebagai berikut. 157, 159, 159, 156, 157, dan seterusnya. Nah, di pertanyaannya itu modus tinggi badan siswa. Kita bisa hitung menggunakan Polypad. Pertama, kita bikin dulu tabel. Di kolom X ini kita isi tinggi badan. Kemudian di kolom Y kita isi frekuensi. Nah, di tinggi badan ini kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu 156, 157, 158, 159, 160, 161. Frekuensinya itu jumlahnya ya, 156 itu ada 3. Terus 157 itu 4, 158 itu 4, 159 itu 5, 160 itu 3, 161 itu 1. Nah, dari sini kita bisa langsung bentuk ke dalam diagram batang menggunakan kolom chart. Nah, di sini sudah terlihat diagram batangnya, dan modus itu kan nilai yang paling sering muncul. Di sini tinggi badan 159 itu tertinggi, berarti modus dari data ini yaitu 159. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang kita bahas soal selanjutnya ya. Di soal ini yaitu data suhu udara di suatu kota pada pagi hari adalah sebagai berikut. Waktu dan suhu. Pukul 6 itu suhunya 20 derajat Celcius, pukul 7 22 derajat Celcius, pukul 8 24 derajat Celcius, dan seterusnya. Jika data tersebut disajikan dalam diagram garis, pada pukul berapakah suhu tertinggi terjadi? Nah, di sini kita disuruh bikin diagram garis. Caranya gampang banget kalau kita pakai Matigon khususnya Polypad. Sama kayak tahap yang tadi, kita bikin dulu tabelnya ya. Nah, di tabel ini kita bikin waktunya dulu. Kita tulis waktu, dan di sini suhu. Nah, di waktunya itu kan tadi pukul 6 ya mulainya. 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11. Nah, suhunya ini di pukul 6 itu 20, pukul 7 22, pukul 8 itu 24, pukul 9 itu 25, pukul 10 27, dan pukul 11 26. Nah, cara bikin diagram garis. Yang pertama kita klik yang area chart. Nah, ini kan area chart nih diagram garis, tapi nggak ada titik-titiknya. Biar lebih jelas lagi, kita klik lagi area chartnya, terus kita pilih yang line chart. Nah, jadi di sini sudah terbentuk diagram garis. Nah, untuk menjawab soal yang tadi, pukul berapa suhu tertinggi? Itu di pukul 10. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita akan bahas soal yang ini. Soalnya itu data kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih siswa kelas 9 adalah sebagai berikut. Ekstrakurikuler futsal ada 12 siswa, pramuka 18 siswa, tari 10 siswa, musik 8 siswa, dan basket 12 siswa. Jika data tersebut disajikan dalam diagram lingkaran, maka ekstrakurikuler yang memiliki bagian terbesar adalah. Caranya juga sama, kita buat tabel dulu. Di sini kita isi dengan ekstrakurikuler.
di bagian ini kita isi banyak siswa. Nah, yang pertama tadi ada futsal, terus ada pramuka, ada tari, musik, dan basket. Banyak siswanya itu futsal 12, pramuka 18, tari 10, musik 8, dan basket 12. Nah, cara kita transformasi dari data ini ke diagram lingkaran, kita tinggal pilih yang pie chart. Nah, sudah kebentuk hasilnya. Karena di soal tadi ditanya bagian terbesar, dan bagian terbesar itu kan warna biru. Yang warna biru itu pramuka yang isinya 18 siswa. Kekurangan Matigon Polypad ini, dia tuh nggak bisa labelin datanya, kayak misalnya pramuka di mana, futsal di mana, tari di mana, kayak gitu. Jadi kita hitung manual lagi, kayak kita bisa lihat nih di sini pramuka 18 dan dia yang terbanyak. Berarti sudah pasti diagramnya yang paling besar. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau membahas soal UNBK Matematika SMP 2019. Soalnya itu diketahui data-data berikut 732452541387479. Nah, di soalnya itu kita tentukan perbandingan kuartil ke-1 dan kuartil ke-3 dari data di atas. Kita menggunakan kodap untuk menyelesaikan soal ini ya. Boleh disimak. Pertama, dari soal ini kita buat dulu tabelnya. Kita klik new, lalu kita masukkan datanya. Di sini bisa tulis jadi data kayak gitu, oke. Terus kita masukkan datanya 7, 3, 2, 4, 5, 2, 5, 4, 1, 3, 8, 7, 4, 7, 9. Nah, dari sini kita klik ada tanda panah ini, terus kita edit attribute properties, terus kita pilih tipenya yang numerik, kemudian kita apply. Nah, habis itu udah kayak gini, kita klik yang graph, terus kita drag data ini ke bagian bawah sini. Nah, ini udah jadi nih. Habis itu kita klik config, ini udah bentuk poin ya. Ini kalian bisa ubah juga, tapi kita bentuk poin aja. Terus kita klik measure-nya, terus kita klik box float. Nah, di sini kita lihat nih, Q1-nya itu 3 dan Q3-nya itu 7. Jadi jawabannya itu perbandingannya kuartil ke-1 dan kuartil ke-3 itu 3:7. Sangat mudah kan teman-teman menggunakan kodap? Kita bahas soal selanjutnya ya. Nah, sekarang kita bahas soal ini, yaitu data tinggi badan 20 siswa dalam sentimeter sebagai berikut. 157, 159, 159, 156, 157, dan seterusnya. Modus tinggi badan siswa adalah, pertama kita bikin dulu tabelnya. Kita ganti di sini, namanya jadi tinggi badan. Kita masukin datanya 157, 161, 159, 158, 159, 159, 156, 159, 157, 156, 157, 156,
158, 157, 158, 159, 158, 160, 160, 160. Nah, kita besarin dulu. Terus kita edit atribut properties. Tipenya kita ganti jadi numerik dan kita apply. Setelah itu kita klik grab dan drag data tinggi badannya ke bagian bawah. Nah, dari sini kalian udah bisa lihat modusnya itu 159 karena modus itu kan nilai yang paling banyak muncul. Nah, aku kan menggunakan dua aplikasi, Codap dan Matigon. Di sini tuh kita bisa kelihatan jelas kelebihan dan kekurangannya. Kalau di Codap itu, kita tuh nggak perlu hitung satu-satu data ini tuh ada berapa, kayak 159 ada berapa, 158 ada berapa, 157 ada berapa. Karena dia langsung ketika kita grab atau kita bikin grafiknya, dia langsung ketahuan sendiri. Sedangkan di Matigon itu kita harus hitung manual terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita bahas soal ini ya. Lama pembicara telepon dalam menit yang dilakukan oleh seorang pengusaha adalah 7, 8, 10, 6, 6, 4, 5, 4, 5, 7, 9, 7. Pertanyaannya itu modus dan rata-rata dari pembicara tersebut berturut-turut adalah, pertama kita bikin dulu tabelnya. Di sini kita ganti namanya jadi lama pembicara. Kita masukin datanya yaitu 7, 8, 10, 6, 4, 5, 4, 5, 7, 9, 7. Ada 12 ya teman-teman. Kita perbesar dulu. Kemudian jangan lupa kita edit atribut properties. Kita ganti ke numerik dan kita apply. Nah, kemudian kita klik grab. Kita drag ke bagian bawah. Nah, di sini modusnya sudah terlihat yaitu 7. Nah, bagaimana dengan rata-ratanya? Rata-ratanya kita bisa langsung klik yang measure ini, yang gambar penggaris, terus kita klik main. Nah, di sini terlihat main-nya 6,5. Seperti itu ya teman-teman, sangat mudah menggunakan Codap.